Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini gue mau bahas performance review untuk sepatu Puma MB.02. Ini adalah sepatu basket yang menurut gue secara colorway catchy banget, menarik buat dipakai. Dan gue ngerasa secara fanbase LaMelo Ball juga gede banget di Indonesia, banyak penasaran sama sepatu ini. Langsung aja gue pengen bahas secara playability. Sepatu ini tuh ngingetin banget sama lini signature-nya Kyrie dari Nike guys. Yap, penggunaan mid-cut design juga ditambah dengan adanya penggunaan rounded outsole di bagian bawah. Itu gue ngerasa kayak udah ciri khasnya Kyrie banget. Yap, memang cukup disayangkan Nike dan juga Kyrie udah berakhir. Tapi kalau kalian kangen dengan fitur-fitur yang ada di sepatu tersebut, kalian bisa ngelirik ke sepatu Puma MB.02 ini. Gue cukup suka dengan transisi yang dikasih. Heel to transisinya menurut gue sih smooth banget di sepatu ini. Terlepas gue ngerasa di bagian depan sepatunya rasanya agak tipis karena base yang digunakan di sepatu ini nggak cukup lebar guys. Gue agak lupa sama sepatu Puma MB1. Kayaknya Puma MB1 tuh agak lebih lebar. Bisa jadi gue salah juga. Gue totally lupa banyak banget sepatu yang ada di sini. Tapi gue ngerasa dari segi fitur stabilitasnya sepatu ini bisa dibilang bukan yang terbaik. Nggak yang jelek-jelek juga, tapi menurut gue kayak pas aja gitu. Bare minimum mungkin di sepatu ini dari segi fitur stabilitasnya. Di bagian samping dari sepatunya kita missing fitur yang ada di sepatu Puma MB1, dimana di bagian samping ada triple X-nya, di sini nggak ada. Tapi secara material, gue ngerasa sepatu ini sebenarnya udah cukup kuat dalam memberikan containment untuk gerakan lateral support sewaktu gue menggunakan sepatu ini. Jadi untungnya menurut gue secara fitur material dan juga lateral supportnya, containment di area samping, menurut gue masih cukup oke. Tapi yang menurut gue bisa dibikin lebih oke lagi ada dari segi base yang sedikit lebih lebar. Dan kalau kita bisa bandingkan bahkan sama sepatu Kyrie atau sepatu-sepatu dengan base yang terbilang melengkung seperti ini, biasanya penggunaan base di area depannya itu dibikin sedikit lebih lebar lagi guys. Di sepatu ini berasa agak minim, tapi untungnya kebantu dengan fitur-fitur yang lain, dimana dari segi tractionnya, sepatu ini juga menurut gue punya traction yang terbilang solid banget untuk gue pakai di lapangan basket indoor guys. Untuk dipakai di lapangan outdoor, rasanya implementasi traction yang digunakan di sepatu ini berasa agak minim, tipis banget secara build-nya, jadi gue nggak terlalu saranin buat kalian pakai sepatu ini di lapangan basket outdoor. Tapi kalau kalian memang mau pakai di lapangan basket outdoor, kalian mau gunakan di lapangan basket indoor juga, menurut gue secara performance ini keren banget. Bener-bener bisa nge-grip di lapangan, dan menurut gue sih secara performance nggak ada masalah sama sekali guys. Bisa stop and a dime, gerakan crossover, spin move, apapun bisa di cover dengan penggunaan polar traction yang ada di sepatu ini dengan sangat baik. Selain itu juga yang menurut gue agak membedakan antara versi ini dengan versi sebelumnya ada dari segi cushioning profile, dimana untuk sepatu Puma MB2 ini nitro foam yang digunakan berasa agak lebih ke arah soft dibandingkan dengan sensasi bouncy yang gue temukan di sepatu sebelumnya. Nggak ada yang lebih bagus atau gimana, menurut gue sih sama-sama enaknya, tergantung kalian lebih suka yang mana aja. Di sepatu ini gue ngerasa kayak cushioningnya itu lebih tebal dikit di area depan, dan berasa ada sensasi yang soft dan juga memberikan impact protection yang sedikit lebih ekstra di sepatu Puma MB2. Menurut gue secara cushioning sih enak-enak aja, dan terutama mungkin buat kalian yang suka sama sepatu Kyrie tapi pengen cushioning system yang sedikit lebih ekstra, mungkin buat kalian familiar sama sepatu Kyrie 4, Kyrie yang jadul itu kan cushioningnya nggak terlalu banyak ya, terutama di area forefootnya. Nah, di sepatu ini kalian akan mendapatkan cushioning yang ekstra, entah di bagian heel sama di bagian forefoot, itu berasa cukup nyaman, karena nitro foamnya juga sebenarnya secara on paper itu udah di-upgrade dibandingkan dengan versi sebelumnya. Sekarang nitro foamnya itu udah ada di area heel dan juga di area forefoot sepatu Puma MB.02 ini guys. Secara fittingnya gue juga ngerasa sepatu ini nyaman banget, fittingnya true to size by the way. Buat kalian yang punya kaki lebar, pastikan kalian cobain di toko, karena menurut gue sih secara overall fittingnya itu snug banget. Gue seneng sama fittingnya, one to one. Waktu dipakai ini bagian yang gue ngerasa sepatu ini punya upgrade dibandingkan dengan versi sebelumnya, dimana gue ngerasa di sepatu Puma MB1 itu bagian depannya ada dead space dikit guys. Di sepatu ini udah diperbaiki, karena gue ngerasa dari segi implementasi tangnya di sini ada extra material lagi yang nge-wrap sampai bagian depan sepatunya. Ini ngasih fitting yang nyaman banget, dimana sepatunya bener-bener berasa kayak tight aja gitu. Dan juga secara materialnya sendiri menurut gue sih sepatu ini tidak membutuhkan break-in time yang cukup panjang. Secara feel materialnya sendiri menurut gue sih sebenarnya biasa aja, dimana ini berasa kayak material yang standar sepatu basket zaman sekarang. Beda sih kalau dibandingin sama sepatu kayak Puma Rise Nitro atau sepatu basket dengan knit base pada umumnya. Ini lebih kayak material mesh yang bisa dibilang sebenarnya
agak kaku, agak kuat gitu dari segi implementasinya. Tapi di satu sisi ini juga ngebantu sekali lagi dari segi lateral support yang berfungsi untuk menjaga kaki kalian untuk tetap berada pada posisi yang seharusnya, guys. Selain itu, untuk fitur support dasarnya sendiri buat gue sih nggak ada masalah sama sekali. Terlepas sepatu ini seperti yang gue bilang tadi agak tipis di area depan. Tapi di samping itu dari segi material ini udah ngebantu banget dalam memberikan lateral support yang oke. Di bagian belakang dari sepatunya di sini udah ada heel counter, tractionnya juga oke. Ada shank plate juga di bagian tengah sepatunya untuk memberikan kalian torsional support. Dan secara overall gue ngerasa sepatu Puma MB2 ini bakal cocok buat kalian para pemain basket yang mengutamakan smooth transition waktu di lapangan dan juga mengutamakan traction yang solid untuk kalian gunakan di lapangan basket, guys. And that's about it, guys. Performance review untuk sepatu Puma MB2. Sepatu ini dijual dengan harga Rp2.799.000, dan untuk kalian tertarik sama sepatu ini, kalian bisa cek aja langsung di Hoops Point. Gue udah masukkan link di bawah, jadi kalian bisa langsung klik dan menuju ke website dari Hoops Point. Thank you so much buat kalian yang nonton video kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok untuk kalian. Alright, peace.